betul. Coba tuh. Sama aja. Ulang. Halo sobat mahasiswa ya. Balik lagi di channel aku di segmen Biotalk. Kali ini aku ditemenin sama Lina dan juga Vena. Halo guys. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik sih, Ra. Alhamdulillah juga aku baik. Alhamdulillah, seneng ya bisa ketemu lagi. Ya udah lama banget ya kayaknya. Nah, gimana kalian kesininya kehujanan atau enggak? Soalnya tadi tuh kayak agak gerimis gitu. Hujan sih, cuma tuh anehnya tuh gini, dari awal kan panas ya, pagi-pagi panas kan. Cuma sampai perempatan tuh udah mendung, udah firasat nih kayaknya mau hujan. Bener dong, waktu mau sampai beneran hujan. Akhirnya minggir dulu tuh pakai mantel dulu aku. Gitu. Kalau aku karena rumah aku tadi deket ya, jadi aku pakai payung sih, masih hujan. Gitu ya. Emang sih cuaca di Purwokerto ini kadang panas banget siangnya, tapi kalau misalnya hujan tuh kadang ngeri banget petirnya, ya enggak? Iya betul, emang nggak nentu ya. Tapi kalau misalnya perubahan cuaca gitu, ada nggak sih pengaruhnya buat makhluk hidup, terutama makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Ada banget lagi, Ra. Jadi kalau misalkan cuacanya lagi nggak menentu gini, makhluk hidup itu akan menyesuaikan diri supaya mereka itu bisa tetap survive, bisa tetap bertahan. Nah iya, kayak di Purwokerto lah ya, sekarang kan lagi musim hujan. Jadi kan ada beberapa tempat yang bahkan sampai banjir loh. Nah, dalam keadaan ini, itu tuh tumbuhan, hewan, mereka tuh juga beradaptasi. Tapi mereka beradaptasi dengan cara uniknya mereka sendiri, gitu. Oh, jadi itu namanya adaptasi gitu Iya, ya? betul. Ada yang bilang itu adaptasi, ada yang bilang itu aklimatisasi. Sebenarnya yang bener yang mana? Apakah dua hal ini tuh beda atau enggak sih? Kadang aku ketuker gitu. Jadi dua hal itu tuh memang berbeda ya, Ra. Jadi kalau aklimatisasi itu contohnya kita tadinya tuh di ruangan yang dingin, terus kita keluar ke ruangan yang lebih panas. Nah, itu nanti tubuh kita bakal berkeringat supaya suhu kita tetap stabil. Jadi itu termasuk survive sih. Iya, sedangkan kalau adaptasi itu prosesnya lebih panjang ya, atau bahkan bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Contohnya nih, kayak tanaman padi yang dia tuh ada di daerah tergenang, tapi akhirnya tetap bisa tumbuh walaupun dalam kondisi yang hujan. Nah, itu tuh hasil dari adaptasinya sendiri. Oh gitu. Jadi kalau secara gampangnya nih, adaptasi itu proses jangka panjang. Kalau aklimatisasi itu respon cepat gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau adaptasi sendiri itu bentuknya ada apa aja? Adaptasi itu ada 3 ya, ada yang morfologis, fisiologis, sama perilaku gitu. Oh gitu. Nah, kalau misalkan adaptasi morfologis, kalian tahu eceng gondok gak sih? Oh iya tahu. Nah, eceng gondok itu kan daunnya lebar gitu ya, terus batangnya berongga. Nah, batang berongga ini yang menyebabkan eceng gondok ini terapung di air. Jadi kalau misalkan curah hujannya lagi tinggi atau bahkan lagi banjir, biasanya tuh eceng gondok jadi meningkat populasinya, dan itu termasuk dari adaptasi morfologi. Di fisiologis itu contohnya kayak tanaman rawa nih. Tanaman rawa ini bisa menyesuaikan metabolismenya. Jadi itu tanaman rawa bisa tetap berfotosintesis walaupun akarnya tuh terendam air gitu. Ah gitu ya. Jadi masing-masing makhluk hidup itu punya caranya masing-masing ya. Nah, kalau adaptasi perilaku tuh yang kayak gimana? Jadi makhluk hidup tuh kan emang kreatif ya, Ra. Jadi kalau contoh dari adaptasi perilaku, burung-burung. Kalau misalkan burung-burung itu kan cari makannya biasanya di pagi sama siang hari. Tapi karena sekarang lagi musim hujan ya, curah hujannya lagi tinggi, jadi mereka itu mau nggak mau ya beradaptasi kan. Jadi yang tadinya cari makannya di pagi sama siang hari, sekarang cari makannya di sore hari. Jadinya tetap survive deh. Oh gitu. Tapi aku mau tanya nih, aku kan punya kucing ya kan? Nah, kenapa tuh? Nah, kucingku tuh suka banget ngejar-ngejar cicak. Nah, suatu hari waktu dia lagi ngejar cicak, ekor cicaknya tuh putus. Unik ya. Nah, itu tuh termasuk adaptasi bukan sih? Ya, itu tuh termasuknya adaptasi, tapi lebih ke adaptasi perilaku. Pernah dengar nggak sih ototomi? Iya, pernah tuh. Kayak yang kadal bukan sih? Nah, jadi kalau ototomi itu proses penyesuaian diri dari reptil. Nah, contohnya itu cicak tadi. Cicak itu memutuskan ekornya. Cicak itu tuh punya trik-trik
lemah gitu loh di sekitar ekornya. Jadi saat ada predator muncul dan megang ekor dari cicaknya, maka otot-otot di sekitar ekornya itu tuh berkontraksi, jadi itu bisa lebih mudah putus. Nah, di saat itulah cicaknya itu melarikan diri, gitu, Ra. Gitu. Jadi setiap makhluk hidup itu punya strategi atau jurus rahasia masing-masing untuk beradaptasi gitu ya. Iya, betul banget. Nah, tapi kalau misalnya perubahan iklimnya tuh terjadinya tuh begitu cepat gitu kayak satset gitu, kan nggak semua makhluk hidup itu bisa langsung beradaptasi. Nah itu gimana? Nah, jadi memang nggak semua makhluk hidup itu gampang beradaptasi ya. Jadi ada beberapa makhluk hidup yang nggak bisa beradaptasi. Nah, biasanya populasinya itu jadi menurun. Contohnya nih serangga. Kalau serangga lagi curah hujan tinggi gini tuh, nanti populasinya akan menurun karena nggak semua serangga bisa bertahan hidup. Jadi nanti hujan terus populasinya menurun dan jadinya tuh nggak sebanyak yang awalnya jumlah populasinya menurun. Gitu sih. Iya, bahkan ada tanaman yang dia tuh bisa sampai layu atau busuk gitu loh. Jadi bahkan di saat ini itu justru manusia yang harus beraksi. Jadi manusia yang harus beradaptasi. Contohnya nih, kayak petani, dia tuh lebih milih padi yang varietasnya itu bisa tahan oleh genangan air kayak gitu. Jadi bukan cuma makhluk liar di alam, tapi kita sebagai manusia juga harus ikut beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Iya, betul banget. Kita juga harus beradaptasi dong. Wah, keren banget pembahasannya nih Sobat Mahasiswa. Jadi tuh kalau ada perubahan cuaca kayak gini, gak cuma bikin kita itu bingung mau bawa payung atau enggak, ya nggak? Tapi berdampak ke makhluk-makhluk hidup di sekitar kita gitu. Iya, jadi mereka pun punya cara unik sendiri ya untuk bertahan hidup. Padahal nih kita sendiri bahkan kadang lupa ya untuk peduli. Ya Allah. Ya, maka dari itu emang ini waktunya buat kita peduli sama lingkungan kita sih. Mulai dari hal kecil aja, kayak kita jangan membuang sampah sembarangan, terus kita mulai menanam pohon, dan peduli ke lingkungan kita, supaya makhluk hidup yang lain juga akan beradaptasi dengan baik. Nah itu setuju banget sih. Jadi Sobat Mahasiswa, kalau makhluk hidup lain aja bisa beradaptasi, masa kita sebagai manusia enggak, ya nggak sih? Iya, aduh, kota sedih itu. Terus aku buat caption story podcast nanti sih ini. Oh ya boleh tuh. Oke, makasih ya buat Vena sama Lina yang udah nyempetin hadir di sini. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Ra. Makasih juga ya udah ngundang kita. Ya, terima kasih ya, Ra. Oke Sobat Mahasiswa, sampai di sini dulu obrolan kita. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan fakta-fakta unik biologi lainnya dari channel ini. See you on the next video dan jangan lupa tetap jadi mahasiswa yang wow. Bye-bye. Bye-bye.